semuanya, kembali lagi bersama aku Insa Pasaribu di edisi Cerita Horor UW. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Aku mau tanya sama kalian. Pernah nggak kalian berpikir, kalau kesuksesan orang tua kalian itu gak masuk akal? Kita sering dibilang harus pandai bersyukur. Kita punya fasilitas ini itu. Tapi bagaimana kalau ternyata setiap suap nasi yang dimakan ada biaya yang dibayar pakai nyawa orang lain? Malam ini kita akan bahas satu kiriman cerita dari teman kita. Sebut saja namanya Rian. Ini bukan soal hantu yang lompat-lompat di pohon ya enggak. Ini adalah cerita perjanjian gelap, ego orang tua, dan bagaimana sebuah keluarga hancur karena kata pesugihan. Rian tumbuh di tengah keluarga yang sangat berada. Ayahnya Rian kontraktor sukses. Tapi ada aturan aneh di rumah itu. Setiap malam Jumat Kliwon, ibunya selalu memasak ayam cemani yang diantar ke gudang di belakang rumahnya. Dan gudang itu posisinya selalu di gembok Dan Rian ini juga cerita kalau dia pernah melihat ayahnya baru keluar dari gudang yang digembok itu. Tapi kondisi ayahnya keluar dari gudang itu, kata Rian, penuh darah penuh darah. Rian kaget. Rian coba tanya ke ayahnya. Tapi kalian tahu, ayahnya punya jawaban. Ya, selayaknya orang tua. Ayah Rian bilang, ini semua demi masa depan kamu.
Jadi jangan banyak tanya. Tapi di situ Rian mulai merasa adanya sesuatu yang gak beres di rumahnya itu. Setiap jam 2 subuh pagi, ada kedengaran suara langkah kaki di atas plafon rumahnya. Nggak cuman itu aja. Adiknya ini yang kecil, yang perempuan yang paling kecil, suka berbicara di tembok belakang gudang yang digembok itu. Kata adiknya, dia sedang berbicara sama seorang kakek. Bisa kalian bayangkan kan? Rian pikir adiknya itu mulai mengalami gangguan jiwa, coba. Dan bukan cuma sampai di situ aja. Ini lebih gong. Ini lebih plot twist. Setiap kali ayahnya Rian ini menang tender besar, itu di rumahnya pasti kecium aroma bau melati busuk weh. Rian curiga dia. Tapi kecurigaan itu selalu ditutup-tutupin ayahnya Rian. Dan puncaknya, ketika perusahaan ayahnya sudah mulai bangkrut, ya karena persaingan bisnis. Disinilah sisi gelap manusia muncul. Gak habis pikir aku. Ayah Rian ini lagi-lagi meminta kekayaan. Dan bukan cuman meminta kekayaan kali ini. Dia mengirim. Rian masuk ke kamar ayahnya sama ibunya gak sengaja. Dia mau cari benda. Di balik kasur ayahnya ternyata menyimpan foto-foto saingan bapaknya. Saingan bisnis bapaknya. Disimpan ayah Rian foto-foto saingannya itu. Aduh. Dan bukan cuma sekedar disimpan. Foto itu ditusuk pakai jarum, dibungkus kain kafan. Aduh. Dibungkus pakai kain kafan. Ini lebih gak manusiawi. Aku gak bisa ngebayangin.
Kejam memang ya dunia bisnis, bisa menghilangkan hati nurani weh. Sama seperti yang dilakukan ayah Rian. Kalian tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang fotonya ditusuk pakai jarum dibungkus kain kafan sama ayahnya Rian? Satu persatu mereka meninggal karena orang tuanya sendiri. Di satu sisi ada kemanusiaan yang harus dia perjuangkan. Di satu sisi itu orang tuanya yang ngelakuin. Saya paham. Makanya saya membaca emailnya Rian, saya bener-bener gak habis pikir. Dan akhirnya Rian sadar kalau selama ini fasilitas yang dia pakai, mobil, baju, rumah, bahkan uang kuliahnya itu dibayar pakai nyawa orang lain, weh. Dibayar pakai nyawa orang lain. Dan Rian coba mengkonfrontasi ke ibunya. Dan lagi-lagi kalian tahu, ibunya malah nangis dan histeris weh pada saat ditanya itu. Ibunya bilang, kalau kita berhenti Rian, kamu yang akan diambil. Kita gak bisa berhenti, kita sudah terlanjur basah Rian. Itu kata ibunya Rian weh. Jadi ibunya itu sebenarnya bergejolak weh. Kata Rian, ibunya itu dilema sebenarnya. Dan kalaupun berhenti dia bingung harus memulai dari mana nantinya. Dan di tahun 2024 kemarin, semuanya berubah weh. Ayah Rian, bentar ya weh. Aku tuh masih benar-benar emosional ya. Oke lah, kita lanjut. Kontrakan harus dibayar selama 3 bulan. Ayahnya mulai jatuh sakit. Tapi ayahnya itu bukan sakit medis loh weh. Kalian tahu? Setiap malam ayah Rian selalu jerit-jerit kesakitan. Dan selalu keluar kata-kata dari ayah Rian, minta maaf. Minta ampun.
Ayah Rian bilang, ada ulat-ulat yang keluar dari pori-porinya banyak kali weh. Dan bukan cuma sampai di situ. Adiknya tadi yang suka berbicara sama kakek yang katanya kakek, itu tiba-tiba kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran. Dan adiknya itu cuma bisa apa coba? Merangkak kayak binatang adiknya weh. Dan akhirnya Rian nekat membongkar tembok gudang belakang. Dan kalian tahu apa yang dia lihat? Dia bukan melihat jin yang besar kayak di film-film itu, enggak. Di sana cuman ada cermin besar. Di depan cermin itu ada tumpukan baju-baju. Dan kalian tahu, tumpukan baju-baju itu milik orang-orang yang sudah meninggal itu weh. Yang dikirimin santet sama Ayah Rian. Dan di tengah ruangan itu, ruangan yang kosong itu, ada satu kursi yang bertuliskan Rian. Mengenaskan lagi adalah Rian rela jadi kuli bangunan demi menyambung hidupnya. Demi bisa dia makan. Dia rela cuman jadi kuli bangunan. Dia gak mau menambah dosa weh. Dia gak mau memakan nasi hasil dari nyawa orang lain. Biar kalian tahu. Segitu menentangnya Rian ini dengan hal-hal yang tidak baik yang dikerjakan orang tuanya. Coba. Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang sudah memberikan keluarganya makan dan kemewahan melepaskan Rian begitu saja? Apakah mungkin? Teman-teman, semuanya, dunia hitam itu nyata. Pesugihan bukan cuman soal kekayaan, tapi ada ego manusia di dalamnya
yang merasa bisa mengatur maut. Jadi buat kalian, hati-hati dengan keinginan kalian. Karena setiap permintaan ada harga yang harus kita bayar. Tetap waspada. Selalu ada sisi gelap di balik cahaya yang begitu terang. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Saya Insa Pasaribu. Sebelum saya pamit undur diri, saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari aku selanjutnya. Aku Insa Pasaribu pamit undur diri. Bye-bye.